Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat Koja, saya Dr. Santi Anugrahsari, spesialis mata dari SMF Mata Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Koja, mengucapkan selamat Hari World Glaucoma Day Maret 2023. Penglihatan adalah indera yang penting bagi manusia. Hilangnya penglihatan dapat berakibat pada kehilangan kemampuan bekerja dan penurunan tingkat kemandirian hidup. Banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah kebutaan secara global, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi. Secara global, glaukoma merupakan penyebab kebutaan tertinggi kedua setelah katarak. Nyaris tanpa gejala, glaukoma berpotensi memberi dampak yang lebih fatal, yaitu kebutaan permanen. Glaukoma merupakan kondisi yang mempunyai ciri khas rusaknya saraf optik dan hilangnya lapang pandang yang progresif. Kondisi hilangnya lapang penglihatan ini biasanya berjalan lambat dan tidak disadari oleh penderita, sehingga penyakit ini sering disebut sebagai pencuri penglihatan. Pada tahun 2020 diperkirakan secara global akan terdapat sekitar 80 juta penduduk dunia menderita glaukoma. Sebanyak 3 juta orang akan menderita kebutaan total dan 4 juta orang akan menderita kelainan penglihatan sedang sampai berat karena penyakit ini. Kebutaan oleh karena glaukoma sebenarnya dapat dicegah dengan pengobatan dan pemeriksaan yang tepat dan berkala. Namun kebanyakan pasien glaukoma datang memeriksakan diri ketika penglihatan telah hilang ataupun telah rusak berat, sehingga penyakit ini dikategorikan sebagai neglected eye disease atau penyakit mata yang terabaikan. Sebanyak 50% penderita glaukoma tidak terdiagnosis di negara maju dan angka ini mencapai sebanyak 90% pada negara berkembang. Gejala yang muncul pada penderita glaukoma berbeda-beda. Namun, pada umumnya penderita akan mengalami gangguan penglihatan, yaitu kabur, terdapat lingkaran seperti pelangi ketika melihat ke arah cahaya terang, serta muncul sudut buta. Adapun beberapa penyebab glaukoma selain kelainan gen, yaitu misalkan cedera, kemudian akibat zat kimia, kemudian akibat infeksi, akibat peradangan dan penyumbatan pembuluh darah. Glaukoma ini adalah penyakit saraf mata yang sifatnya kronik dan menyebabkan kebutaan pada penderitanya. Sedangkan tujuan dari tata laksana glaukoma adalah untuk mengontrol tekanan bola mata dengan harapan mampu memperlambat kerusakan saraf mata yang terjadi. Kerusakan yang terjadi karena glaukoma ini sifatnya permanen, sehingga deteksi dan terapi dini merupakan langkah yang paling penting dalam mencegah kebutaan akibat glaukoma. Meskipun glaukoma bukanlah kondisi yang dapat dicegah, namun gejalanya akan lebih mudah diredakan jika kondisi tersebut dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Tanpa adanya proses screening dan dari populasi yang berisiko glaukoma, penyakit ini akan tetap menjadi penyebab kebutaan yang tinggi. Untuk kelompok berisiko terkena glaukoma ini terdiri atas mereka yang mempunyai keluarga dekat yang menderita glaukoma, menderita myopia atau mata minus, kemudian mereka yang menggunakan obat-obat steroid, kemudian mereka adalah penderita kelainan sirkulasi darah dan diabetes mellitus. Glaukoma ini berdampak sangat besar terhadap kualitas hidup penyandangnya. Bahkan dari kecemasan, kemudian depresi akibat adanya risiko kebutaan, kemudian juga keterbatasan aktivitas sehari-hari karena gangguan lapang pandang, kemudian juga kendala fungsi sosial karena mulai menghilangnya penglihatan,
hingga efek samping pengobatan serta pengaruh finansial akibat biaya yang dikeluarkan. Sayangnya di Indonesia permasalahan glaukoma masih memprihatinkan oleh karena penderita seringkali baru mencari pengobatan ketika sudah pada tahap lanjut. Lebih dari 80% kasus glaukoma muncul tanpa gejala, dan ini yang membuat glaukoma kemudian dijuluki sebagai si pencuri penglihatan. Karenanya, tata laksana glaukoma sedini mungkin sangatlah penting supaya perjalanan atau progresivitas penyakit ini dapat dikendalikan dan kerusakan mata dapat diperlambat sehingga kebutaan bisa dicegah. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan dalam laporan situasi glaukoma di Indonesia tahun 2019 memprediksi jumlah penderita glaukoma secara global mencapai 76 juta atau meningkat sekitar 25,6% dari angka satu dekade lalu yang masih 60,5 juta orang. Sementara di Indonesia, data yang sempat dirilis secara resmi prevalensi glaukoma sebesar 0,46% atau setiap 4-5 orang per 1.000 penduduk. Salah satu upaya untuk mengurangi angka kebutaan karena glaukoma, masyarakat dihimbau untuk memeriksakan mata secara berkala apabila dirasakan ada perubahan pada indera penglihatan. Masyarakat juga diharapkan untuk aktif berkonsultasi pada dokter spesialis mata terkait dengan kondisi matanya untuk risiko glaukoma ini. Peran serta aktif dari masyarakat akan membantu program pemerintah dan upaya dunia untuk mengurangi angka kebutaan karena penyakit ini. Mudah-mudahan edukasi ini dapat bermanfaat bagi semua dan jangan lupa untuk memeriksakan mata secara rutin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.